Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya Indah Puspitasari bersama dengan rekan-rekan saya, Ibu Nalurita Pambayung Putri dan Ibu Sukma Rahayu. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching sebanyak 3 kali dengan berganti peran. Ya Bu, untuk kasus pertama dan ketiga nanti kami akan berperan dengan peran yang berbeda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan skenario coaching yaitu studi kasus 2. Demonstrasi kontekstual kolaborasi konsep skenario coaching. Bu Endah adalah seorang guru yang mengampu kelas 3 SD. Beliau mengeluhkan pada rekan sejawatnya tentang kurangnya antusias murid atau menumbuhkan minat literasi kepada siswa di dalam kelas. Hal ini terlihat kurang aktifnya siswa ketika ada tugas literasi. Pada siswa juga terkadang terkesan malas untuk membaca. Dia ingin bertukar pendapat dengan rekan sejawatnya bagaimana cara untuk menumbuhkan minat siswanya dalam hal literasi agar siswa itu lebih tertarik dan antusias melakukan literasi dan mendapatkan solusi terbaik seperti itu. Pemeran di sini yaitu Bu Endah sebagai coach, Bu Rita sebagai coach, dan saya sendiri, Bu Sukma sebagai observer. Coaching sebelumnya saya akan melakukan observasi dengan coachnya. Sudah siap, Bu? Siap. Oke. Selamat sore, Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kita jadi berbincang-bincang, Bu? Sore Ibu, Alhamdulillah baik sekali sore ini. Ya. Tentu saja kita jadi berbincang Bu sore ini. Mohon maaf ya mengganggu jam istirahatnya Bu Sukma ya. Iya, Bu, it's okay. Nggak masalah, Bu. Bagaimana, Bu? Apa Ibu jadi melakukan praktik coaching hari ini, Bu, bersama Bu Endah? Tentu saja Bu, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Sukma. Supaya nanti praktek coaching saya berjalan dengan lancar. Apa Bu Sukma berkenan? Ya, sangat berkenan dong Bu ya. Baik Bu, sesuai dengan rencana kita hari ini ya Bu, kita akan berdiskusi terkait dengan rencana coaching menggunakan alur Tirta. Benar begitu Bu? Iya Bu, benar. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta yang berisi dari Tirta apa saja ya Bu? Saya lupa Tirta itu apa saja ya. Pokoknya intinya ada identifikasi, rencana, sama tanggung jawab. Oke, betul Terus, sekali. Bu. Oke. Iya Bu, baik Bu. Nanti saya akan berbicara dengan Bu Putri dan saya akan menjadi pengamatnya dalam proses coaching itu tadi ya Bu ya. Benar ya Bu? Nggak apa-apa ya Bu ya? Benar Bu, malas itu yang saya harapkan. Jadi saya butuh orang untuk menilai saya nantinya. Oke. Baik, kalau begitu kita nanti akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya? Siap. Supaya nanti saya juga bisa tahu sih Bu, apa letak kekurangan saya di mana. Terus apa yang harus saya perbaiki nantinya dari praktek coaching saya ini nanti, seperti itu. Oke, baik. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria penilaiannya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu tingkatkan dalam praktek coaching kita hari ini Bu? Kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan dari praktek hari ini? Jadi gini Bu, untuk coaching pertama saya, ini kan coaching pertama saya ya Bu ya. Saya yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh.
Jadi saya ingin menjadi pendengar yang aktif untuk coach saya. Saya ingin fokus terhadap coach saya dan saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coach saya. Oke. Seperti itu sih, Bu. Iya, lalu apa apalagi yang ingin Ibu fokuskan untuk mengembangkan keahlian Ibu ini? Yang ingin saya kembangkan atau yang saya fokuskan ya itu tadi, kehadiran penuh dengan tujuan saya ingin memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, Oke. seperti itu. Mendengarkan dia, tanpa harus men-judgement dia atau tanpa harus memberikan penilaian buruk terhadap dia. Saya juga ingin membantu pemecahan masalahnya coach tanpa harus saya memberikan solusi gitu loh Bu. Jadi biar coachingnya sendiri yang memunculkan ide-ide itu. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan. Baiklah Bu, sudah luar biasa ya. Semuanya sudah saya catat dari pernyataan Ibu yang sudah cukup baik. Berarti untuk mengetahui bagaimana cara Ibu mengembangkan kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan praktek coaching itu sendiri, Bu? Oke. Ya, insya Allah bisa kita langsung laksanakan setelah ini sih Bu. Lebih cepat kan lebih baik ya Bu. Ya, oke, baguslah kalau Jangan begitu. menunda pekerjaan. Siap. Berarti bagus sekali Bu Rita juga sangat bersemangat ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Setelah ini saya akan mengamati percakapan Ibu nanti. Maka saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan coaching yang Ibu lakukan nanti, nggih. Bapak ya. Siap. Bismillah. Nggih. Penilaiannya harus objektif ya Bu ya. Ya, insya Allah saya akan melakukan penilaian seobjektif mungkin untuk kebaikan kita semua ya Bu ya. Ya, biar saya nanti tahu di mana letak kesalahan saya. Oke, siap. Kita belajar baik, bersama Bu. Ya Bu. Silahkan Bu, mulai ingin melakukan coachingnya, monggo bisa dimulai. Ya. Oke. Mari. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang Bu Enda, gimana kabarnya? Baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Gimana Bu? Kok tumben sekali? Ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, boleh nggak Bu? Saya ganggu waktunya sebentar ini. Ganggu nggak Bu ini Bu? Walah Bu, jangankan sebentar, lama juga nggak apa-apa buat Bu Enda. Oke, ini Bu, saya mau berbincang-bincang tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas Bu. Ini. Memangnya apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini di kelas? Apakah sangat mengganggu Ibu? Iya Bu, terus terang ini saya cukup mengganggu ya pikiran saya. Masak juga kepikiran, mau tidur juga kepikiran. Ini Bu, siswa di kelas saya itu kok kurang antusias ya Bu dalam membaca Bu. Begitu ya Bu ya. Membaca sebenarnya bukan hanya siswa sih Bu. Kita juga kadang kurang antusias kalau masalah dihadapkan dengan masalah membaca, apalagi kalau topiknya itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Oke. Baiklah, kalau begitu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharapnya sih Pak, dengan berbicara dengan Bu Rita, saya bisa mendapat solusi mungkin Bu dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Bagaimana sih cara menumbuhkan minat siswa dalam membaca itu gimana? Itu saya ingin dapat solusi itu Bu. Oke, jadi Bu Endah ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara menumbuhkan minat baca atau minat siswa dalam berliterasi ya Bu ya. Oke, kalau begitu Ibu mau nggak menceritakan permasalahan Ibu secara mendetail yang Ibu rasakan di dalam kelas? Ini Bu, di kelas saya itu kan muridnya ya cukuplah lumayan banyak ya. Rata-rata itu mereka itu kok susah ya untuk diajak untuk melakukan kegiatan membaca itu susah sekali. Bahkan kalau diberi tugas literasi itu yang melaksanakan tugas itu paling banyak itu 50%, nggak lebih dari 50%. Itu kenapa ya Bu kira-kira seperti itu?
gimana cara meningkatkan motivasi membaca mereka itu gimana? Itu yang saya bingungkan, Bu. 50% ya, Bu ya? Mm-mm. Aduh. Oke, baiklah kalau begitu. Saya ingin bertanya nih ya, menurut Bu Indah, kalau dihitung dari skala nilai 1 sampai dengan 10, usaha apa sih, eee, gimana maksudnya gini, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kemampuan dan usaha apa yang sudah Bu Indah lakukan untuk menumbuhkan minat literasi di dalam kelas gitu loh. Pada skala berapa gitu maksud saya nilainya gitu loh. Oke, oke. Kalau diukur skala ya kayaknya sih masih berada di angka 6 ya, Bu. Saya kalau bisa merefleksi diri ya, Bu, kalau refleksi diri itu saya sadar kalau saya masih kurang mampu dalam menumbuhkan kesadaran minat siswa dalam membaca itu. Mungkin sumber bacaannya juga kurang menarik dan beragam ya, Bu. Itu, Bu. Jadi masih di skala 6, Bu. Di skala 6 ya Bu ya, Hmm. masih lumayan agak jauh ya. Ya, Mm-mm. oke. Kalau begitu sebenarnya Bu Enda sudah memahami loh di mana letak kemampuan Ibu dan apa yang sudah menjadi kekurangan Ibu. Lalu untuk selanjutnya nih, apa yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Maksud saya untuk menumbuhkan minat baca anak-anak, untuk lebih menumbuhkan minat baca anak-anak, apa sih yang ingin Ibu lakukan? Gini Bu, saya tuh sebenarnya tertarik Ibu. Saya kan pernah lewat itu Bu di kelasnya Bu Rita ini. Saya tertarik dengan cara Ibu itu memotivasi siswa agar gemar membaca, tertarik dengan pojok baca yang ada di kelas Bu Rita ini. Jadi, jika diizinkan Ibu, saya ingin sharing cara dan menirukan pojok baca yang dibuat Bu Rita di kelas ini Bu. Oke, oke, oke. Aduh, boleh boleh sekali Bu, silakan Bu. Bu Endah bisa datang ke kelas saya kapan-kapan. Terus menurut Ibu, cara yang mana yang sangat menarik untuk diterapkan dan untuk menindaklanjuti keadaan ini? Maksudnya yang sesuai dengan keadaan di kelas Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan apa rencana Ibu ke depan. Oke, saya mungkin ingin menghidupkan minat membaca siswa itu dengan membuat pojok baca dulu Bu mungkin. Membuat pojok baca, mengisinya dengan tema bacaan yang beragam, sesuai dengan apa yang siswa minati lah, apa yang membuat mereka tertarik, bacaan yang membuat mereka tertarik. Kemudian setelah itu saya akan membiasakan kegiatan literasi Bu. Di awal pembelajaran itu ya Bu, mungkin setelah bel masuk, anak-anak saya ajak untuk membaca dulu. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada siswa saya, Bu, apa yang membuat mereka tidak tertarik sih? Apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka tertarik untuk membaca? Itu saya akan belajar itu juga, Bu. Ya, sebenarnya kalau saya lihat sudah bagus sih ya Bu ya yang rencana Ibu ke depannya. Lalu apa ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan? Misalnya apakah Ibu butuh dukungan dari pihak lain, misal dari sekolah atau komite untuk melaksanakan komitmen ini seperti itu? Eh, kalau dukungan pasti ya, Bu. Namanya juga program. Kalau literasi hanya dilaksanakan di kelas saya saja, kan semangatnya mungkin kurang ya, semangatnya anak-anak kelas yang lain loh tidak Bu, gitu mungkin. Jadi mungkin saya juga butuh dukungan kepala sekolah Bu. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk menumbuhkan minat baca di sekolah itu dengan cara-cara yang menarik itu Bu. Oke. Lalu menurut Ibu bagaimana sih proses belajar yang dilakukan dalam penerapan literasi ini? Eh, Setelah ini saya akan mencari sumber-sumber bacaan yang menarik Bu, sesuai dengan minat siswa dan saya akan menempelkan pojok pojok baca ya Bu, pojok baca menggunakan itu Bu, gabus itu Bu, namanya apa ya? Styrofoam Styrofoam. ya. Oh iya, itu. Menggunakan styrofoam itu Bu. Jadi Oke. itu nanti. Jadi setelah siswa mungkin menghasilkan produk literasi ya, anak-anak saya suruh nempel di tembok itu Bu, di tembok yang ada styrofoamnya itu.
Sebenarnya langkah-langkah yang Ibu ambil sudah cukup tepat dan sangat bagus ya. Saya setuju sekali dengan ide Ibu. Oke, baiklah. Insya Allah saya akan membantu semampu saya nih, Bu. Jadi apapun yang Ibu butuhkan atau Ibu butuh sharing apa, nanti langsung saja ke saya. Saya akan siap membantu 24 jam. Enggak sih kalau 24 jam. Oke, terus gimana nih, Bu? Butuh waktu, kira-kira kapan Ibu merealisasikan rencana Ibu? Kalau besok bisa sih secepat mungkin ya Bu. Besok lah saya coba akan membuat pojok literasi dengan anak-anak, dengan menciptakan tempat yang nyaman, sumber bacaan yang beragam, sehingga membuat mereka menjadi tertarik ini dengan literasi. Jadi besoklah saya coba ngajak anak-anak rundingan dulu Bu. Gimana kita menciptakan pojok baca di kelas, kemudian itu membuat styrofoam yang ditempel di dinding itu Bu. Jadi besok akan saya mulai Bu. Oke, sip. Lebih cepat lebih bagus ya, Bu. Iya, lebih cepat lebih baik Bu. Kalau begitu sebenarnya Ibu Endah tuh udah tahu loh rencana tindak lanjut yang harus dilakukan dalam permasalahan yang Ibu paparkan tadi. Terus saya mau tanya nih Bu, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama sih untuk menerapkan rencana Ibu tadi? Kalau waktu untuk membuat perencanaan secara matang ya mungkin saya butuh waktu 2 minggu ya Bu. Untuk mulai membuat perencanaan, kemudian menerapkan dan membiasakan literasi di kelas Bu. Oke, baiklah. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan mudah-mudahan pembuat pojok baca Ibu bisa berjalan dengan lancar. Dan saya akan membantu Ibu mampu saya sharing. Kalau butuh apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ya Bu ya. Oke. Dan saya tunggu perkembangan lebih lanjutnya nanti. Oke, ini nggak ganggu Bu Rita ya Bu? Enggak, Terima sama kasih. sekali nggak mengganggu. Iya, terima kasih banyak loh Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Pembicaraan kita hari ini sangat membantu saya Bu. Semoga dari pembicaraan ini saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi lah Bu. Bisa menciptakan suasana membaca yang menyenangkan kepada siswa saya Bu. Amin, sama-sama ya Bu. Semua hasil untuk rencananya. Dan ya itu tadi lah Bu, gunanya teman, gunanya rekan, kita bisa sharing, bisa saling saling memberi semangat, saling bertukar pendapat seperti itu. Tetap semangat dan selalu bahagia ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Rita atas waktunya ya Bu. Sama-sama Ibu. Pasca observasi. Pasca observasi ya. Bu Rita, halo? Ya. Udah. Gimana Bu? Sudah tenang, senang? Alhamdulillah, lega Bu. Lega ya? Oke, Bu Rita tadi kan sudah melakukan aktivitas coaching bersama Bu Endah ya. Sekarang bagaimana Bu perasaannya Bu Rita? Saya ingin tahu secara mendalam Bu. Kepo nggak apa-apa ya Bu ya, kepo dikit. Iya. Gimana perasaannya Bu Rita setelah melakukan coaching dengan Bu Endah Bu? Oke, setelah melakukan coaching dengan Bu Indah, saya merasa lega sih Bu. Sejauh ini saya merasa sangat lega karena permasalahan yang Bu Indah hadapi itu menemukan solusinya gitu loh Bu. Dari hasil pembicaraan saya tadi, dan solusinya itu bukan dari saya sebenarnya, dari Bu Indah sendiri seperti itu. Jadi saya hanya berusaha mendengarkan dan berusaha menggali ide yang ada dalam diri Bu Indah, itu aja sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, kalau begitu kegiatannya juga lancar, sudah Bu Endahnya juga sudah mendapatkan solusi terbaik dari ide yang digalinya sendiri nggih Bu ya, dengan perantara Bu Putri nggih, Bu Rita. Kalau begitu langsung kita analisis saja ya Bu ya.
apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian tujuan yang Ibu sebutkan tadi dalam proses coaching ya Bu ya? Siap, Bu. Oke, baiklah. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi Bu sebelum presentasi tadi? Oke, untuk mencapai tujuannya sudah saya sebutkan tadi, saya tadi kan sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan tentang kesadaran penuh ya Bu ya. Ya. Saya berusaha untuk fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya, terhadap permasalahan coach saya. Saya juga berusaha mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik, tanpa harus memberikan judgement pada beliau. Saya berusaha memberikan ide, tapi bukan melalui saya sih Bu, hanya memancing saja. Sebenarnya idenya dari beliau sendiri untuk membantu beliau untuk melakukan pemecahan dari permasalahannya. Baik Bu. Baik Bu, tadi saya juga sudah mengamati kalau apa yang sudah Ibu lakukan mulai dari dengan kesadaran penuh untuk mendengarkan permasalahan yang dipaparkan Koci ya Bu ya, fokus terhadap permasalahan, bantu Koci dalam menemukan ide untuk pemecahan permasalahannya juga. Untuk itu saya rasa apa yang Ibu lakukan tadi sudah cukup mencapai tujuan yang Ibu harapkan ya dalam proses coaching tadi ya Bu ya. Saya sudah melihatnya sudah tampak semua dari tujuan yang diceritakan di awal di praobservasi dan sudah dilaksanakan di pada kegiatan coaching sudah saya sudah melihatnya cukup mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah sekali kalau saya sudah mencapai tujuan yang saya harapkan. Bahkan saya pikir lebih ya tadi Bu Enda sudah memiliki ide yang lebih baik dari saya sebenarnya. Iya. Dan terima kasih juga buat Ibu yang sudah menyampaikan penilaian dari praktek coaching yang saya lakukan tadi. Mudah-mudahan ini objektif ya Bu ya. Insya Allah objektif Bu, soalnya kan baik buruknya itu kita harus sampaikan untuk kritik membangun gitu kan, untuk kedepannya lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih juga sama-sama. Selanjutnya waktunya masih panjang. Selanjutnya gini Bu, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya setelah bukan saya coaching pertama Ibu ya. Yeah. Jadi ingin apa lagi yang dikembangkan selanjutnya untuk kedepannya? Masih banyak sih Bu yang ingin saya kembangkan sebenarnya. Cuman di sini saya ingin mengembangkan itu tentang memberikan pertanyaan berbobot Bu. Karena saya rasa itu adalah poin penting dalam coaching sih. Soalnya apa? Dengan adanya pertanyaan berbobot itu, kita bisa menggali ide dari si coach itu sendiri. Kita juga bisa mengembangkan kemampuan coach itu sendiri. Jadi itu sih Bu yang ingin saya kembangkan. Saya kembangkan untuk kedepannya sih itu sih. Oke. Lalu tanya lagi Bu. Enggak apa-apa ya Bu ya? Enggak bayar kok Bu. Di sini juga saya ingin ikut belajar Bu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching Bu? Dalam kegiatan coaching itu kompetensi Ibu dalam memberikan pertanyaan yang bobot itu caranya seperti apa lagi untuk mengembangkannya? Untuk mengembangkan keahlian coaching saya, kemampuan coaching saya, belum ahli sih sebenarnya, kemampuan coaching saya akan berusaha merefleksi diri dulu pada hari ini. Dari hasil penilaian Ibu saya jadikan bahan untuk merefleksi diri, untuk mengetahui di mana sih letak kekurangan saya, terus hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki, saya harus bersikap seperti apa ke depannya. Kemudian selain itu, saya juga harus memperluas pengetahuan saya sih Bu, dengan sharing dengan teman-teman, kayak sharing dengan Ibu juga, belajar membaca lebih banyak lagi, seperti yang permasalahan coach saya tadi ya. Saya juga saya akui kurang dalam membaca. Jadi untuk memperluas pengetahuan saya, untuk mengembangkan
praktek coaching saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, saya akan mengembangkan literasi saya mungkin Bu ya. Oke. Oke, betul sekali ya Bu ya. Saya juga akan seperti itu. Motivasi dari Bu Putri. Ya, gini Bu, selain itu tadi kan ya, untuk memperluas pengetahuan Ibu tadi, semuanya yang dipaparkan Ibu Putri tadi, kira-kira Ibu akan kapan gitu? Kapan kira-kira akan segera dilakukan kegiatan baik yang Ibu rencanakan tadi itu? Kalau bisa sih secepat mungkin ya Bu. Kalau bisa setelah ini saya akan mencari berbagai referensi, entah itu dari video, entah itu tanya sama teman-teman, entah itu membaca. Jadi saya akan mencari referensi bagaimana menjadi coaching yang baik dan bagaimana sih menggunakan alur tirta dengan baik agar proses coaching itu berjalan dengan lancar. Oke, baik. Oke. Baik Bu, kalau begitu semua yang Ibu paparkan juga sudah cukup baik ya. Rencana juga baik. Lalu kapan rencananya Ibu tuh melaksanakan coaching lagi? Kan ini yang pertama, perdana. Kira-kira kapan ya atau rencana Ibu untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya seperti itu? Ya, tentunya di saat ada teman yang ingin di-coaching lagi ya, Bu, atau murid yang ingin di-coaching, ada mungkin murid yang membutuhkan coaching saya. Nggak mungkin kan saya meng-coaching diri saya sendiri. Seperti itu. Oke, Bu. Baik, begitu ya Bu ya. Iya. Baik, untuk mengetahui progres Ibu, kira-kira kita kapan akan melakukan praktik coaching lagi Bu? Mungkin setelah libur puasa kali ya Bu ya. Iya. Bukan libur puasa Bu, libur hari raya. Oh iya, Allahu Akbar. Ya Allah Bu, maaf Libur hari puasa raya. hari ini jadinya ngeblank ya. Bukan libur hari raya. Nanti kalau setelah libur puasa kita nggak hari raya Bu. Oh iya benar-benar. Setelah libur hari raya kayaknya ya Bu ya. Paling lambat mungkin nganu ya Bu, apa? Setelah libur semester mungkin waktunya Ya, lebih luas nggih. ya seperti itu. Saya tunggu loh Bu ya. Baik. Oke. Kita akan bertemu di praktik-praktik coaching selanjutnya ya Bu. Ditunggu kabarnya. Saya tunggu info baiknya, kabar baiknya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak untuk bantuannya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya menjadi observer buat saya, memberikan masukan dan sharing dengan saya. Terima kasih banyak loh Bu ya. Sama-sama Bu, namanya juga gunanya teman seperti ini ya Bu ya, kita saling belajar, saling berdiskusi, tidak mana yang betul, mana yang tapi kita mencari bagaimana lebih baik ke depannya. Oke, semoga Bu Rita selalu menjadi coaching yang snack yang baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Inspirasi, membantu menemukan ide dan menemukan solusi bagi rekan, bagi murid, siswa kita. Jadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bu Rita, semoga tetap bahagia, tetap sehat ya Bu, dan tetap berpuasa sampai di akhir. Insya Allah, terima kasih banyak Bu Sukma untuk waktunya ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek demonstrasi kontekstual kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.